Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Aziza, NRP 13 2022 014, bersama dengan rekan saya Muhammad Deva Effendi, NRP 13 2022 005. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan akhir kami mengenai penilaian resiko dan strategi pengendalian bahaya pada tenaga kerja konveksi. Nah, langsung saja ke latar belakangnya. Jadi di sini tuh menjelaskan latar belakang pentingnya penerapan K3 di industri konveksi. Nah, industri konveksi juga itu tuh dikenal punya banyak aktivitas beresiko tinggi, kayak motong kain, kemudian ngejahit sampai dengan finishing. Nah, proses-proses ini tuh tadi terlihat sangat sederhana, simpel gitu, tapi menyimpan banyak potensi bahaya. Nah, pekerja di industri konveksi juga bisa terpapar berbagai hazard atau bahaya kerja. Contohnya tuh kayak hazard ergonomi, kemudian hazard fisik, mekanis, kimiawi, dan biologis. Contohnya pada hazard ergonomi itu posisi kerja yang buruk atau tidak nyaman dalam waktu yang lama. Kemudian hazard fisik, contohnya tuh kayak paparan panas, kebisingan, kebisingan dari mesin, entah itu dari mesin atau dari luar di lingkungan kerja, dan juga debu-debu. Kemudian ada hazard mekanis, itu terutama dari alat-alat tajam, kayak gunting, jarum jahit, dan sebagainya. Kemudian ada hazard kimiawi dan biologis. Nah, contohnya tuh kayak paparan zat kimia atau mikroorganisme dari lingkungan kerja yang kotor. Nah, terus dampaknya juga bisa sangat serius, mulai dari cedera, penyakit akibat kerja, sampai menurunnya produktivitas. Nah, karena itu, kita perlu lakukan berbagai solusi preventif, diantaranya tuh, pertama, mengidentifikasi potensi bahaya sejak dini. Terus kita juga jangan lupa untuk menggunakan APD dan membuat tenaga kerjanya tuh jadi ergonomis gitu. Kemudian melakukan pelatihan keselamatan kerja secara rutin. Kemudian di sini kami juga menampilkan data dari ILO dan Dasar Hukum Indonesia untuk memperkuat urgensi penerapan K3. Nah, data global itu nunjukin Asia dan Pasifik itu nyumbang 2/3 dari seluruh kematian akibat kerja. Dan ini tuh menjadi perhatian besar bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, selain itu juga secara hukum, pekerja Indonesia juga punya hak untuk dilindungi dari bahaya kerja sebagaimana tercantum dalam UU Ketenagakerjaan pasal 86. Nah, oleh karena itu, di bagian bawah ini nih kami negasin bahwa penerapan K3 di industri konveksi itu bukan cuma bentuk kepatuhan hukum, tapi juga langkah penting untuk menyelamatkan nyawa, keamanan kerja, dan menjaga efisiensi produksi. Kemudian lanjut ke tujuan identifikasi potensi bahaya. Yang pertama, tujuan pertama itu untuk identifikasi berbagai potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Ini juga penting supaya kita bisa melakukan tindakan pencegahan lebih awal gitu sebelum terjadi kecelakaan atau gangguan kesehatan. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah melakukan penilaian risiko secara sistematis dengan metode Job Safety Analysis atau JSA. JSA ini tuh kita bisa mengevaluasi sejauh mana sih risiko yang ditimbulkan oleh setiap aktivitas kerja. Kemudian yang terakhir itu menerapkan analisis hierarki pengendalian risiko yang tujuannya untuk nentuin solusi pengendalian terbaik dari mulai eliminasi bahaya, ngeganti bahan atau alat, kemudian rekayasa teknik sampai ke penggunaan alat pelindung diri. Nah, selanjutnya itu adalah metode identifikasi. Pertama, identifikasi potensi bahaya dengan observasi langsung. Nah, metode itu dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas kerjanya gimana dan ngegunain rekaman video buat menganalisis secara detail kondisi-kondisi yang beresiko. Dan metode yang kedua itu adalah metode 5 why. Nah, metode ini tuh digunakan untuk mencari akar penyebab dari potensi bahaya dengan cara bertanya mengapa sampai 5 kali atau sampai ditemuin sumber masalah yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga itu adalah Job Safety Analysis atau menggunakan metode JSA. Nah, melalui JSA ini tuh kita mengevaluasi setiap tahap kerja secara sistematis dari awal sampai akhir buat mengidentifikasi resiko di setiap langkah. Nah, kemudian yang empat itu adalah hierarki pengendalian resiko. Nah, setelah resiko diketahui, kita menentukan juga nih solusi pengendalian berdasarkan urutan prioritas, dimulai dari ngilangin bahaya sepenuhnya atau eliminasi. Terus sampai menggunakan alat pelindung diri jika tidak ada opsi lain. Gitu. Nah, selanjutnya itu adalah deskripsi tempat identifikasi. Nah, ini tuh sebenarnya adalah lokasi tempat permak jeans yang menjadi objek identifikasi kami. Nah, tempatnya itu terletak di
Jalan Ciputra Barat punya area kerja yang cukup sederhana yang bersifat terbuka. Nah, kita bisa lihat di sini itu bahwa ruang kerjanya itu dipenuhi sama berbagai pakaian. Ada panduk besar juga menutupi sebagian area yang secara visual tuh mungkin mengganggu pandangan keluar masuk tempat kerja gitu. Nah, selain itu juga ada beberapa kendaraan yang terparkir di depan tempat kerja yang nunjukin bahwa lokasi itu berada di area lalu lintas yang cukup ramai. Nah, selanjutnya itu adalah hasil identifikasi kami. Nah, kami tuh udah bikin OPC. Ini tuh terdapat diagram flow atau OPC yang kita buat menggambarkan tahapan-tahapan aktivitas mulai dari nerima, membuka jahitan resleting lama, kemudian menyiapkan benang, menyiapkan resleting baru, kemudian memposisikan resleting baru, menjahit resleting baru hingga ke finishing. Nah, yang selanjutnya itu adalah hasil identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko untuk operasi yang pertama, yaitu membuka jahitan lama. Nah, ini adalah hasil dokumentasinya. Nah, jadi pada operasi itu pekerja itu membuka jahitan resleting secara manual menggunakan pisau cutter atau silet. Nah, kegiatan itu memiliki beberapa potensi bahaya serius. Tas yang pertama dan keempat itu punya risiko yang paling tinggi, yaitu saat menggunakan cutter tanpa pelindung yang termasuk mechanical hazard. Nah, jika tidak hati-hati, pekerja bisa mengalami luka dalam atau infeksi berat yang memerlukan intervensi medis serius. Nilai resikonya itu mencapai 20, dikategorikan sebagai risiko ekstrim. Kemudian tas lainnya juga sebenarnya tidak kalah penting seperti menarik sisa benang dengan pinset yang berisiko menyebabkan kelelahan otot karena postur kerja yang tidak ergonomis dengan nilai resiko 12. Nah, selain itu, pengaruh udara panas di lingkungan kerja dan kurangnya APD juga memperburuk kondisi. Meskipun nilai risiko rendah, oleh karena itu, pengendalian risiko melalui pelatihan K3 dan APD seperti sarung tangan itu sangat penting untuk menghindari kecelakaan kerja. Kemudian yang untuk operasi yang kedua yaitu menyiapkan benang. Nah, jadi um, bisa dilihat dokumentasinya. Jadi pada proses menyiapkan benang itu terdapat dua tugas utama, yaitu mencari benang dari tumpukan alat dan menggulung benang ke jarum mesin. Nah, aktivitas pertama itu memiliki risiko tinggi karena posisi kerjanya itu nggak ergonomis. Pekerja itu seringkali duduk dengan posisi membungkuk dan menjangkau peralatan dari tempat fisik yang menyebabkan gangguan otot dan sendi seperti repetitive strain injury. Nah, resiko itu dikategorikan sebagai ergonomic hazard dengan nilai probabilitasnya itu 4 dan severity-nya itu 3. Ngasilin nilai dengan resiko 12 yang termasuk dalam kategori tinggi. Nah, jika tidak dikendalikan, kondisi itu bisa menurunkan produktivitas kerja dan menimbulkan keluhan nyeri kronis. Kemudian lanjut untuk operasi yang ketiga yaitu menyiapkan resetting baru. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pekerja itu mengambil resetting itu dengan posisi yang sangat tidak ergonomis. Nah, jadi resiko tertinggi pada postur kerja yang membungkuk dan miring saat meraih resetting itu juga termasuk ya ergonomic hazard. Jadi posisi ini juga bisa nyebabin nyeri otot dan keluhan kronis seperti upper cross syndrome. Kemudian dengan nilai resiko 9 atau kategorinya itu udah termasuk tinggi, jadi resiko itu sering terjadi juga jika tidak ada intervensi ergonomi yang tepat, sehingga perlu perbaikan posisi dan pelatihan postur yang benar. Kemudian yang terakhir itu adalah memposisikan resetting baru pada posisi yang tepat. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, jadi resiko tertingginya itu berasal dari penggunaan gunting yang nggak hati-hati pada saat memotong resettingnya, tergolong mechanical hazard. Hal ini tuh dapat nyebabin cedera tangan dengan nilai resikonya itu 9 dan umum terjadi karena kurang fokus atau tidak menggunakan alat bantu yang sesuai, sehingga penting untuk menerapkan prosedur pemotongan yang aman dan penggunaan APD seperti sarung tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Deva Effendi, NRP 13 2022 005. Selanjutnya di sini ada hasil identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko. O5 menjahit resleting baru. Yang pertama tuh tasnya tuh ada memegang kain menggunakan kedua tangan dan mulai menjahit. Yang kedua tuh mengontrol arah jahitan agar tetap lurus. Yang ketiga tuh mengontrol pedal mesin menggunakan kaki. Yang keempat tuh mengunci jahitan di bagian ujung untuk memastikan kekuatan dan ketahanannya. Lalu di sini type of hazard-nya tuh ada tiga. Yang pertama tuh mechanical hazard, ergonomic hazard, dan physical hazard. Kalau misalnya mechanical tuh resiko tertusuk jarum mesin jahit jika terlalu dekat dengan area jahitan. Terus ergonomic hazard tuh karena ketegangan mata karena fokus secara terus-menerus. Physical hazard-nya tuh tidak menggunakan alas kaki pada saat menjahit. UU atau PP-nya tuh nomor 88 tahun 2019 tentang kesehatan kerja pasal 4. Konsekuensinya tuh yang pertama tuh luka akibat tertusuk jarum jarum mesin jahit, yang kedua tuh mata lelah, yang ketiga tuh resiko kaki terkena serpihan peralatan. Probability-nya tuh 3, 4, 2.
Itu tuh yang pertama tuh kalau 3 tuh sering terjadi terutama saat bekerja cepat. Yang kalau 4 tuh umum terjadi karena fokus visual berlebih. Kalau 2 tuh terjadi karena pekerja tidak menggunakan alat pelindung kaki. Severity-nya tuh 2 2 3. Kalau 2 tuh kayak luka sedang bisa menyebabkan pendarahan dan infeksi ringan. CC-nya 2, risk number-nya 6 dan kategori risk number-nya tuh sedang. Lalu di sini ada finishing dan pengecekan. Tasnya tuh kayak merapikan sisa benang, pengecekan kualitas jahitan, terus penyelesaian akhir. Terus type of hazard-nya tuh mechanical hazard, physical hazard, U atau PP-nya tuh nomor 20 tahun 2025 tentang K3. Lalu konsekuensinya tuh yang pertama luka akibat tertusuk jarum mesin jahit, yang kedua tuh mata lelah akibat fokus berlebih. Probability-nya tuh 3 sama 4. 3 tuh artinya cukup sering terjadi terutama pada saat pekerja kurang fokus dan tidak menggunakan APD. Yang keempat tuh sangat umum saat menjahit dalam waktu yang lama. Severity-nya tuh 2 2. Yang pertama tuh penjelasannya tuh menyebabkan luka sedang, tusukan dalam dan dapat menimbulkan pendarahan ringan dan infeksi. CC-nya 2, risk number-nya 6 dan kategori risk number-nya sedang 2. Selanjutnya di sini ada rekapitulasi risk number. Nah, jadi di sini tuh kita tuh mendapati bahwa O2, O3, dan O4 itu masuknya ke yang tinggi gitu, sedangkan O1 tuh risk number-nya tuh ekstrim. Nah, kalau yang tinggi ini tuh artinya dia tuh diperlukan tindakan mengelola resiko. Kalau misalnya udah ekstrim, itu teh berarti diperlukan tindakan untuk segera mengelola resiko. Lalu di sini ada analisis metode 5 Y. Tujuan metode 5 Y itu yang pertama untuk menggali akar permasalahan, bukan hanya gejala. Dua, mencegah solusi yang hanya menyelesaikan masalah sementara. Tiga, menyederhanakan proses analisis tanpa memerlukan alat yang kompleks. Nah, itu contohnya pada O1 operasi kami ya, analisis 5 Y-nya tuh masalahnya posisi tubuh penjahit yang tidak ergonomis saat membuka jahitan dalam waktu yang lama serta gerakan berulang atau repetitif yang menyebabkan nyeri punggung, leher, tangan, dan meningkatkan risiko cedera akibat repetitif itu. Lalu Y yang pertama, mengapa seorang penjahit mengalami nyeri punggung, leher, dan tangan? Karena posisi tubuh yang tidak ergonomis dan gerakan yang berulang saat membuka jahitan dalam waktu yang lama. Y yang kedua tuh, mengapa posisi tubuh tidak ergonomis dan terjadi gerakan berulang? Karena penjahit harus menunduk, membungkuk, dan menggunakan gerakan tangan yang sama secara terus-menerus. Y yang ketiga tuh, mengapa penjahit harus menunduk, membungkuk, dan menggunakan gerakan yang sama terus-menerus? Karena meja kerja, kursi, dan alat yang digunakan tidak dirancang sesuai dengan prinsip ergonomi. Y yang keempat tuh, mengapa meja kerja, kursi, dan alat yang digunakan tidak ergonomis? Karena kurangnya kesadaran atau perhatian terhadap ergonomi dalam lingkungan kerja menjahit. Y yang kelima tuh, mengapa kurang ada kesadaran terhadap ergonomi dalam pekerjaan menjahit? Karena belum ada edukasi atau standar kesehatan kerja yang diterapkan pada industri menjahit, terutama bagi pekerja menjahit mandiri. Terus akar masalahnya tuh kurangnya perhatian terhadap ergonomi dalam pekerjaan menjahit, termasuk desain tempat kerja, kesadaran akan risiko cedera akibat gerakan berulang, serta minimnya edukasi mengenai postur kerja yang benar. Selanjutnya ini 5Y yang tadi saya bacakan untuk O1, O2, O3, O4, O5, dan I1-nya. Lalu di sini ada hierarki pengendalian resiko. Yang pertama tuh ada eliminasi. Eliminasi itu untuk menghilangkan sumber bahaya secara fisik. Yang kedua tuh ada substitusi untuk mengganti sumber bahaya. Yang ketiga tuh ada pengendalian teknik untuk mengisolasi orang-orang dari sumber bahaya. Yang keempat tuh ada administratif merubah kebiasaan kerja. Lalu yang terakhir ada APD melindungi tenaga medis dan penggunaan alat pelindung diri. Ini tuh dari atas tuh berarti paling efektif. Yang ke bawah tuh semakin tidak efektif. Lalu di sini hierarki pengendalian resiko O1. Nama prosesnya membuka jahitan resleting lama. Nama stasiun kerjanya itu meja kerja, memakai pisau atau cutter. Terus tas yang pertama tuh kayak memastikan area resleting terbuka dengan meletakkan celana pada meja kerja. Yang kedua tuh membuka jahitan resleting lama dengan menyisipkan ujung tajam pembuka jahitan ke dalam jahitan. Detail hazardnya tuh tidak menggunakan APD saat melepas jahitan dan tidak dilakukan pada kaki yang memudahkan pelepasan. Lalu ada eliminasinya. Eliminasinya tuh hindari metode manual lepas jahitan, substitusinya tuh menggunakan alat pelepas otomatis, rekayasa teknisnya tuh gunakan alat ergonomis, administratifnya tuh SOP pelepasan jahitan yang aman, APD-nya tuh sarung tangan. Lalu di sini ada kesimpulan yang kami dapatkan. Yang pertama itu tahapan kerja.
Pergantian resleting itu meliputi yang pertama menyiapkan benang, resleting baru, memposisikan, menjahit, finishing, dan pengecekan. Potensi bahaya utamanya tuh yang pertama ergonomi karena postur kerja yang tidak nyaman, yang kedua tuh kimia karena lingkungan kerjanya, yang ketiga tuh fisik, alat tajam dan panjang. Terus ada faktor risiko diperparah oleh tidak adanya SOP, kurangnya APD, dan pengaturan kerja tidak ergonomis. Risiko tertinggi ditemukan pada proses O2, O3, dan O4 akibat dari alat tajam, posisi pekerja yang tidak ergonomis, kurangnya perlindungan tubuh. Terus perlu adanya identifikasi dan pengendalian secara menyeluruh. Pengendalian risiko dilakukan dengan hierarki pengendalian. Yang pertama tuh ada masih dominan di APD dan prosedur kerjanya. Lalu rekayasa teknik dan substitusi perlu ditingkatkan untuk efektivitas jangka panjangnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.